Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arista, NIM 2230201177. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPA yang berjudul Perkembangbiakan Generatif pada Tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara penyerbukan dan pembuahan. Biasanya perkembangbiakan generatif dibantu oleh media bunga. Bunga itu ada bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga lengkap terdiri dari tangkai bunga yang merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga, batang, dan ranting. Yang kedua, bagian bunga ada kelopak bunga. Kelopak bunga biasanya berbentuk dan warnanya sama seperti daun atau menyerupai daun. Kelopak bunga ini merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga umumnya memiliki warna yang bermacam-macam sehingga disebut sebagai perhiasan bunga. Warna yang menarik itu berguna untuk memikat kupu-kupu atau serangga lainnya agar hinggap pada bunga. Yang keempat ada benang sari. Benang sari itu kalau pada bunga berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Yang kelima ada putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Yang terakhir dasar atau tangkai bunga berfungsi sebagai tempat atau kedudukan bunga. Baik, sekarang masuk ke materi macam-macam perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pada umumnya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu ada melalui dua proses, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Nah, proses penyerbukan itu diawali atau dimulai dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, di mana serbuk sari itu merupakan sel kelamin jantan dan kepala putik merupakan sel kelamin betina pada tumbuhan. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhlah bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peluburan serbuk sari dan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang jadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging dan buah. Biasanya perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan buah mangga, padi, durian, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang proses penyerbukan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Berikut beberapa cara proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, di mana penyerbukan sendiri itu adalah proses penyerbukan di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau gaetonogomi. Penyerbukan tetangga merupakan proses penyerbukan di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan tersebut. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang atau alogami itu adalah proses penyerbukan di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, namun tumbuhan tersebut masih satu jenis. Yang keempat, ada penyerbukan bastar atau hibrid. Penyerbukan bastar adalah proses penyerbukan di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenisnya. Selanjutnya, faktor-faktor membantu proses penyerbukan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. 1. Perkembangbiakan generatif dengan bantuan angin. Cara berkembangbiak dengan bantuan angin disebut juga sebagai anemogami. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif ini biasanya terjadi di tumbuhan yang hidup di daerah kering atau tidak terlalu banyak air. Contoh tanamannya adalah jagung dan rumput. Yang kedua, perkembangbiakan generatif dengan bantuan hewan. Contoh perkembangbiakan generatif lainnya adalah
Zoidiogami atau perkembangbiakan dengan bantuan hewan. Ciri tanaman yang berkembang biak dengan cara ini yaitu tanaman yang menghasilkan madu dan memiliki aroma yang dibutuhkan oleh hewan. Contohnya bunga Rafflesia arnoldi yang mengeluarkan aroma busuk. Yang ketiga, perkembangbiakan generatif dengan bantuan air. Proses perkembangbiakan generatif juga bisa terjadi jika ada bantuan dari air atau disebut dengan hidrogami. Tanaman yang berkembang biak dengan cara ini umumnya memiliki ciri-ciri seperti seluruh tubuhnya tertutup air, habitatnya di air, dan berperan sebagai produsen bagi hewan lain. Yang terakhir adalah perkembangbiakan generatif dengan bantuan manusia. Selain dengan bantuan angin, air, hewan, ada juga tanaman yang hanya bisa dikembangbiakan secara generatif dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan generatif dengan bantuan manusia ini disebut juga sebagai antropogami. Contoh tanamannya yaitu anggrek, vanili, dan salak. Baik, sekian penjelasan atau pemaparan materi saya tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.